Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya melalui firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun. Kita akan terus bertumbuh, diteguhkan dan bahkan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Karena firman Tuhan adalah kebenaran yang menjadi sumber kekuatan kita. Firman Tuhan juga yang menjadi pedoman bagi hidup kita. Bahkan firman Tuhan akan terus menuntun kita dan juga menerangi langkah hidup kita. Ya, mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Sungguh kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu, atas begitu besar kasih setia-Mu, rahmat dan anugerah-Mu, berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan, pertolongan, dan bahkan pemeliharaan Tuhan atas hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kami kembali mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu atas setiap kami. Dan Roh Kudus, urapilah kami semua ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap pesan Tuhan dan juga mengerjakannya dalam hidup kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, buka Alkitab saudara dan kita akan sama-sama renungkan firman Tuhan yang saya ambilkan dari Matius 6 ayat 33. Saya bacakan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jemaat dikasih Tuhan, kalau Anda baca sebelumnya, ya ini komplitannya, ini bicara tentang apa? Ya, jadi orang atau manusia seringkali khawatir dengan hidupnya, tentang apa yang akan dimakan, apa yang diminum, apa yang dipakai. Nah, semua itu dicari bangsa-bangsa. Semua manusia yang hidup butuh. Itulah kebutuhan pokok. Ya, apalagi bicara tentang makanan. Tetapi firman Tuhan nyatakan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Jadi dengan kata lain, dahulukan kerajaan Allah. Utamakan Tuhan. Maka semuanya itu yang kau butuhkan tadi, makanan, minuman, pakaian, semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya, jadi kalau kita mengutamakan Tuhan dalam hidup kita, maka Tuhan akan memelihara hidup kita. Ya, jadi ketika Tuhan menambahkan semua yang dibutuhkan, ini bicara tentang pemeliharaan Tuhan. Nah, kalau kita dipelihara Tuhan, pasti hidup kita terjamin, terpelihara, sehingga tidak perlu khawatir. Nah, kuncinya di sini adalah kita mengutamakan Tuhan, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan. Ada orang begitu banyak mengalami dalam hidupnya itu kekhawatiran dan ketakutan, sehingga orang itu akan berusaha ya dengan segala cara, sekuat tenaga ya, berusaha untuk memenuhi kebutuhannya. Ya, kerja keras baik, tetapi dengar baik-baik, utamakan Tuhan dulu. Jangan pernah melupakan Tuhan. Ya, sebelum melakukan segala sesuatu, sebelum memutuskan segala sesuatu, sebelum melangkah. Yuk, coba saudara, utamakan Tuhan dulu, cari dulu Tuhan. Ya, cari kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan kehendaki? Apa yang harus kita lakukan? Nah, dengan kita senantiasa mengutamakan Tuhan, cari kerajaan Allah dan juga kebenarannya, maka apa yang kita akan lakukan, hidup kita akan diberkati. Segala upaya kita, ya, segala pekerjaan kita akan diberkati. Sehingga yang kita butuhkan untuk hidup kita, itu akan ditambahkan Tuhan. Sehingga kita tidak akan berkekurangan. Ya, jadi kalau kita dalam pemeliharaan Tuhan, hidup kita pasti akan terpelihara. Ya, kebutuhan kita, Tuhan pasti mencukupkan. Ini hal yang harus kita perhatikan. Ya, jadi bagi kita yang mengandalkan Tuhan, maka Tuhan pasti memberkati hidup kita. Karena itu, jangan pernah melupakan Tuhan, tetapi utamakan Tuhan dalam hidupmu.
Ya, coba dalam kehidupan sehari-hari. Ya, bangun tidur saudara carinya apa? Tidak sedikit orang bangun tidur carinya HP. Coba utamakan Tuhan dulu. Ya. Firman Tuhan berkata, carilah dahulu. Jadi yang didahulukan apa? Kerajaan Allah dan kebenarannya. Jadi bukan hal yang lain. Ada orang bangun tidur langsung mikir tentang pekerjaan. Ada orang bangun tidur langsung mikir HP-nya. Ya, mungkin yang lain-lain. Coba utamakan Tuhan dalam hidupmu. Ya, dalam segala hal, percayalah bahwa Tuhan pasti akan menolong engkau, memberkati hidupmu, sehingga apa yang kau lakukan, apa yang kau kerjakan akan diberkati Tuhan. Nah, cari dahulu kerajaan Allah, utamakan Tuhan dalam hidupmu, maka Tuhan yang akan mencukupkan apa yang kau perlukan. Nah, sehingga engkau tidak akan berkekurangan. Dengan demikian tidak ada alasan untuk khawatir lagi. Nah, kalau dalam pemeliharaan Tuhan, ya pasti hidup terpelihara, sehingga tidak ada alasan untuk takut dan khawatir. Selama kita sungguh-sungguh mengutamakan Tuhan dalam hidup kita, ya sebelum melangkah, sebelum mengambil keputusan, sebelum bertindak, selalu utamakan Tuhan dalam hidupmu. Ya, mungkin kau merasa bahwa aku bisa dengan kekuatanku, tetapi tanpa campur tangan Tuhan, ya seluar biasa apapun usaha manusia, seringkali ada dampak-dampak yang kurang baik, ada hal-hal yang istilahnya kurang maksimal bagi hidup kita. Nah, tetapi kalau kita mengutamakan Tuhan, selalu istilahnya minta pimpinan dan petunjuk Tuhan tentang segala sesuatu yang harus dikerjakan, maka ketika kita mendapatkan petunjuknya, yang kita kerjakan, yang kita lakukan akan efektif. Ya, artinya karena ada berkat Tuhan. Jadi intinya usaha kita, ya tindakan kita diberkati Tuhan, ya sehingga menghasilkan kemenangan, menghasilkan keberhasilan, ya kesuksesan, ya masuk keberuntungan itu akan menyertai langkah hidup kita. Ya, jadi intinya ya jangan nomor 2 kan atau nomor 3, nomor 4, nomor sekian, tetapi nomor 1 kan Tuhan, utamakan Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua yang kau perlukan, semua yang kau butuhkan akan ditambahkan kepadamu, sehingga engkau tidak berkekurangan. Bahkan Tuhan pasti memberkati engkau sampai berkelimpahan, supaya engkau juga bisa jadi berkat bagi orang lain tentunya. Amin, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih firman-Mu hari ini Tuhan, yang mengingatkan kami untuk senantiasa cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Selalu mengutamakan Tuhan di atas segala kepentingan yang lain. Karena kami percaya dengan campur tangan Tuhan, dengan pertolongan dan petunjuk Tuhan, maka kami akan berhasil. Tuhan akan menambahkan apa yang kami perlukan, sehingga kami tidak berkekurangan. Kami percaya akan berkat Tuhan, perlindungan dan pemeliharaan-Mu atas hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan hari ini hidup kami juga dalam bimbingan-Mu ya Tuhan. Jauhkan celaka dan mara bahaya. Damai, sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, tetap semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.